Namo Buddhaya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sukartono. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan 2020 LPTK STAB Negeri Sriwijaya, Tangerang, Banten. Hari ini Senin 7 Desember 2020, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 7 SMP Negeri 2 Sungai Liat. Terima kasih. Namo Buddhaya. Baik anak-anak, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Giang lão sư Huân Hậu Thi Cung. 老师好，大家好。谢谢老师指令。 Baik, biar lebih semangat kita lihat dulu. SMP Negeri 2 kelas 7 Buddhis. Kelas 7 Buddhis, yes. Kalian sudah bersemangat hari ini, dan biar lebih berkah hari ini kita awali dengan doa dulu, ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Teman-teman, kita memulai doa. Namo Tuhan yang Maha Pengasih, Buddha Maitreya yang Maha Cinta Kasih. Hari ini kami akan memulai pelajaran kami. Mohon padamu lindungi dan berkati kami dalam pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kami pelajari dapat bermanfaat bagi kami di masa depan. Buddha Maitreya yang Maha Cinta Kasih, tuntunlah kami semoga bisa menjadi anak yang cerdas serta berbakti kepada orang tua. Sia-sia laumu cebe, sia-sia milak cusah cebe. Pejamkan mata kalian. Tarik nafas pelan-pelan. Katakan dalam hati, aku bahagia. Hembuskan perlahan-lahan. Katakan dalam hati, aku tenang. Tarik nafas kembali. Katakan dalam hati, aku bahagia. Isyara, Hadir Pak. ya, Kristia, Meta, Hadir Pak. Dharma, Hadir, Pak. Aluna, Hadir Pak. Cindy, Hadir Pak. Rangga, Hadir, Pak. Ferencia. Hadir Pak. Ya. Terima kasih atas kehadiran kalian hari ini. Kalian sungguh sangat berbahagia sekali bisa ketemu kembali, ya. Dan perlu satu hal yang perlu Bapak beritahukan kepada kalian, bahwa kita sebagai umat Buddha haruslah selalu bekerja sama dan bersatu sehingga bisa melestarikan agama Buddha dengan baik. Ya, satu hal yang perlu Bapak tekankan kepada kalian, kita memang sedikit orangnya, kita minoritas, tetapi meskipun sedikit, itulah yang menyebabkan kita kuat. Kita harus bersatu, ya, dan bersama-sama selalu bekerja sama untuk mengembangkan agama Buddha, ya. Jadi itulah yang perlu Bapak beritahukan kepada kalian pada hari ini, ya. Nah, siapa yang masih ingat kelompok umat Buddha itu apa? Saya, Pak. Oke, silakan Rangga. Ya. Ada dua kelompok, yaitu kelompok Garawasa dan kelompok Pabajita. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Rangga. Baik, ya. Jadi kelompok umat Buddha itu ada dua, yaitu Garawasa dan Pabajita. Kalau Pabajita itu kemarin kita sudah pelajari, yaitu para biku bikuni umat Buddha yang meninggalkan kehidupan keduniawian. Ya. Nah, sekarang kita akan pelajari yang kedua, yaitu kelompok umat Buddha yang berumah tangga atau Garawasa. Siapa yang tahu yang termasuk Garawasa itu apa saja? Siapa saja? Saya Pak. Oke, syarat. Upasaka dan upasika. Ada lagi? Pandita Pak. Ya, bagus. Bukan untuk syarat. Nah, sekarang Bapak punya tabel tahu ingin pelajari, ya. Tolong kalian isi mengenai tabel ini, ya. Ini Bapak bagikan. Nah, di tangan kalian itu sudah ada tabel tahu ingin pelajari. Silakan kalian tulis
yang kalian tahu tentang kelompok umat Buddha itu apa? Dan yang kalian ingin pelajari dari Garawasa atau umat Buddha yang meninggal, yang hidup berumah tangga itu apa? Yang ingin kalian pelajari, ya. Nah, kalau pelajari itu nanti setelah selesai pembelajaran kita baru kalian isi, ya. Gitu. Silakan, Bapak kasih waktunya, ya. Tulis misalnya tahu tentang kelompok Buddha itu ada dua, gitu kan? Saya ingin mempelajari Pandita lebih dalam lagi, gitu kan? Ya, silakan. Ya, nanti kalau pelajarinya nanti baru ditulis setelah selesai pelajaran, ya. Kesimpulannya apa? Nah, itu baru. Ya. Siapa yang mau memberikan pendapatnya? Bapak, Ya, silakan Meta. saya mengetahui bahwa kelompok umat Buddha ada dua, yaitu Pabajita dan Garawasa. Ya, terima kasih kepada Meta. Kemenangan. Ya, Pak. Oke, silakan. Saya ingin mengetahui Garawasa lebih dalam. Ya, baik, terima kasih silakan. Kemenangan untuk silakan. Nah, baik, terima kasih pada kalian. Baik, jadi anak-anak sekarang waktunya pretest. Bapak ingin tahu pengetahuan kalian untuk tentang kelompok umat Buddha Garawasa. Ya, silakan ada pretest. Bapak sudah berikan linknya. Buka handphonenya, kerjakan. Time to quiz. Ya, silakan. Bapak sudah berikan tadi tabel mengenai kuisnya. Silakan, di situ ada kuis kode Morse. Sudah ada di situ pilihan-pilihan katanya. Silakan kalian tebak kata-kata itu apa artinya, ya. Dari kode-kode itu apa artinya? Silakan dikerjakan. Baik, kalian sudah tebak kata per kata. Dan sekarang itu merupakan sebenarnya adalah satu kalimat. Siapa yang tahu? Saya Pak. Silakan Dharma. Yaitu bersatu dan bekerja sama demi kelestarian agama Buddha. Ya, tepuk tangan untuk Dharma. Nah, baik, anak-anakku semua, itulah kuis kode Morse kita. Itu sebenarnya adalah sebuah motivasi untuk kalian. Bersatulah dan bekerja samalah demi kelestarian agama Buddha. Nah, sekarang Bapak akan berikan kompetensi yang akan kalian capai di dalam pelajaran kali ini, ya. Nah, yaitu kalian bisa menghargai, menunjukkan perilaku toleransi, memahami pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahu, serta menyajikan dalam ranah abstrak tentang kriteria agama Buddha dan umat Buddha, ya. Nanti itulah kalian bisa, ya, mengamalkan kompetensi ini di dalam kehidupan kalian sehari-hari, ya. Nah, itu merupakan motivasi sendiri untuk kalian. Tujuan pembelajaran yaitu setelah melalui kegiatan pembelajaran discovery learning, pendekatan saintifik dan metode diskusi, peserta didik dapat bersyukur, memelihara hubungan baik, toleran, santun terhadap pandita dengan baik. Diharapkan juga bisa menjelaskan, menguraikan tugas, membedakan golongan, menyimpul syarat-syarat seseorang pandita dengan ketepatan 90% dari berbagai sumber. Setelah itu diberikan contoh wawancara. Nantinya kalian bisa membuat teks dan menyajikan hasil wawancara bersama pandita dalam bentuk video. Silakan dibacakan Ferencia yang atas. Silakan. Kelembagaan masyarakat Buddhis terdiri dari dua kelompok warisat. Dijelaskan dalam Anguttara Nikaya 178 sebagai berikut. Ya. Nah, silakan dilanjutkan. Aluna. Kelompok masyarakat yang meninggalkan hidup keduniawian dalam kurung Pabajita. Kelompok masyarakat awam yang hidup berumah tangga atau duniawi. Ya, terima kasih kepada Aluna dan Ferencia yang sudah membacakan. Jadi, kelompok umat Buddha seperti yang kita sudah pelajari minggu lalu ada dua, yaitu Pabajita dan Garawasa. Sub materi kita adalah mengenai pandita.
ya, pandita adalah orang bijaksana dalam bahasa Pali yang biasanya itu disebut pandit kalau bahasa Palinya, ya. Dan ada juga orang menyebut pandita itu kalau yang laki-laki itu dengan romo, ya, atau ramani kalau yang perempuan. Nah, jadi itu sebutannya. Pandita itu apa-apa saja. Pandita itu adalah upasaka juga bisa, upasika juga bisa. Jadi mereka yang umat Buddha yang sudah lama di dalam mengembangkan dharma di dalam umat Buddha, ya, dalam agama Buddha, mereka sudah mengamalkan agama Buddha dan sudah layak dianggap mewakili para bhikkhu sangha untuk membantu wihara atau membantu agama Buddha. Nah, mereka diangkat menjadi seorang pandita, ya. Itu pandita. Nah, nanti kita akan belajar mengenai pandita ini lebih dalam lagi dengan menggunakan metode discovery learning, di mana kalian kemarin Bapak sudah berikan tugas untuk mewawancarai seorang pandita. Nah, kalian bisa merasakan langsung dengan discovery, ya, dengan terjun langsung mewawancarai seorang pandita. Kalian bisa mengalami sendiri, merasakan sendiri bagaimana tugas seorang pandita itu. Nah, itu yang ingin, ya, kita capai hari ini. Dan nanti juga Bapak akan berikan sebuah gambar atau masalah. Kalian bisa rumuskan pertanyaan, kemudian kalian analisis, kemudian kalian kumpulkan data, nanti kalian presentasi dan simpulkan. Ya, itu metode yang akan kita pakai pada hari ini, ya. Nah, berikutnya juga Bapak hari ini akan mengambil penilaian. Penilaian apa? Yaitu penilaian sikap, sosial dan spiritual, kemudian penilaian pengetahuan, kemudian penilaian keterampilan. Ya, itu 3 penilaian yang akan kita ambil pada hari ini. Yaitu kelompok pertama, kelompok Rangga, Ferencia, Shiora, Kristia dan Cindy. Ya, kelompok 2 Dharma, Ragi, Priscilia, Aluna. Bapak sudah bagikan kelompok. Nanti silakan kalian kumpul sesuai kelompoknya dan saksikan video berikut ini. Oke, anak-anakku semua, apa kabar kalian? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kelompok umat Buddha, terutama yang berumah tangga, yaitu dengan subtema pandita. Ya, jadi pandita ini di Indonesia itu mendapat kekhususan karena di mana para biksu itu atau biksuni itu tidak dapat bergerak di dalam urusan dunia, menikahkan dan mengambil sumpah jabatan. Nah, karena itulah ada kelompok upasaka-upasika yang meninggalkan kehidupan keduniawian itu mengabdikan diri mereka tanpa pamrih kepada Triratna. Nah, mereka inilah yang merupakan pandita, ya, diangkat oleh para majelis, ya, untuk membantu para biksu anggota sangha untuk menjalankan tugas sebagai pandita. Nah, pandita itu adalah perumah tangga di mana selain menjalankan dharma, ia juga bertekad untuk dapat membabarkan atau mengajarkan dharma kepada umat Buddha atau perumah tangga lainnya. Ya, tugas utamanya ya membantu sangga, memberikan pengajaran, kemudian menyampaikan dharma dan memimpin upacara ritual. Nah, jadi di Indonesia juga itu kadang-kadang para biksu, ya, itu sedikit sekali sehingga di dalam sebuah wihara itu perlu diangkat seorang pandita untuk mewakili para anggota sangga atau biksu memimpin upacara, ya, ritual. Jadi pandita itu ada 2 golongan, ya. Jadi pandita dalam organisasi Buddhis itu terdiri dari 2 jenis, yaitu pandita yang bertugas memimpin upacara dalam agama Buddha, di mana itu disebut sebagai pandita loka palasraya. Sedangkan pandita yang ceramah atau dharma, ya, itu dinamakan pandita dharma duta. Pengangkatan seorang pandita itu sebenarnya mempunyai pertimbangan-pertimbangan sendiri di dalam agama Buddha, di mana pandita itu haruslah mempunyai sada atau keyakinan terhadap agama Buddha dengan benar, ya, misalnya meyakini adanya karma, punarbawa, tilakana, ya, hukum sebab akibat, ya, dan sebagainya. Kemudian dia juga mempunyai sila yang baik, ya, mempunyai pelaksanaan sila yang baik dalam kehidupannya sehari-hari, dan juga mempunyai bakti yang baik atau kesetiaan terhadap agama Buddha, terhadap umat Buddha, terhadap Triratna yang baik, ya. Nah, selain itu pandita juga itu harus memiliki pengetahuan tentang dharma, ya, harus benar pengetahuan tentang dharmanya, dan selain itu dia juga harus mempunyai kemampuan di dalam berkomunikasi yang baik dengan umat Buddha, dengan orang lain, serta mempunyai jiwa kepemimpinan, punya jenjang-jenjang tersendiri, ya. Misalnya pertama itu ada pandita muda,
Nah, atau Pasaka Bala Anu Pandita. Nah, di sini pandita muda ini diangkat apabila minimal 2 tahun lah menjadi seorang umat berumah tangga yang aktif di wihara. Kemudian ada yang kedua yaitu pandita madya, di mana pandita madya ini dia bisa diangkat menjadi pandita madya apabila sudah minimal 5 tahun ya menjadi seorang pandita muda. Dan yang ketiga yaitu pandita penuh, minimal 5 tahun menjadi seorang pandita madya. Penjelasan mengenai pandita. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perhatikan gambar berikut ini dan nanti Bapak akan berikan kalian tabel adik Simba. Setiap kelompok 1 ya. Jadi silakan kalian diskusikan, rumuskan pertanyaan sesuai gambar yang ada di depan atau di tabel tersebut. Misalnya, apa yang dilakukan orang dalam gambar itu? Siapa saja yang memimpin kegiatan pada gambar? Di manakah kegiatan itu dilakukan? Kapan seseorang bisa diangkat menjadi pandita? Mengapa dalam agama Buddha diperlukan pandita? Bagaimana perbedaan antara pandita yang ada di wihara? Ya, jadi silakan itu didiskusikan. Nanti kalian rumuskan pertanyaan. Jadi Bapak akan berikan waktu. Kalian silakan untuk berdiskusi dimulai dari sekarang. Kita akan merumuskan pertanyaan ya. Nah, untuk meta, kamu merumuskan siapa dan kapan, dan untuk aluna apa dan di mana, kamu mengapa, dan saya bagaimana. Baik, bagaimana? Sudah dirumuskan pertanyaannya? Sudah dibagikan ya? Ya. Jadi silakan kalian rumuskan pertanyaannya dengan baik ya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah ya. Waktu sudah habis dan silakan kalian berikan pertanyaannya. Tolong dibacakan pertanyaan yang kalian buat. Bapak mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu ya. Silakan kelompok 1. Siapa yang mau membacakan? Ya. Siapa saja orang-orang yang terdapat pada gambar? Apa yang dilakukan orang-orang dalam gambar itu? Mengapa dalam agama Buddha diperlukan pandita? Kapan kita bisa melakukan acara seperti di gambar? Di manakah pandita itu dilakukan? Bagaimana perbedaan antara pandita Lokapalas Raya dan Dhamma Buddha? Ya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, sekarang silakan ditukar pertanyaan kalian terlebih dahulu. Silakan. Nah, sudah ditukar. Nah, sekarang saatnya kalian kembali mengumpulkan data dan menganalisis data dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dari kelompok-kelompok tersebut ya, dari kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan dikumpulkan datanya, nanti disajikan presentasi dari hasil kalian ya. Silakan Bapak kasih waktu dari sekarang. Pertanyaan kapan dijawab oleh Rangga. Pertanyaan apa dijawab oleh Cindy. Pertanyaan bagaimana dijawab oleh saya. Pertanyaan mengapa dijawab oleh Rangga, dan pertanyaan di mana dijawab oleh Cindy. Baik, kelompok 2 bagaimana? Bisa ya? Ada yang mau ditanyakan? Bisa, Pak. Ya, bagaimana? Pertanyaan kapan dijawab oleh Rangga. Baik, jadi kapan itu mereka menanyakan apa? Ya, kapan seorang bisa jadi pandita ya? Jadi kan pandita itu ada syarat-syaratnya juga. Silakan kalian carikan di internet ya, atau dari buku. Nah, bagaimana syarat menjadi seorang pandita? Nah, kalau sudah itu, silakan kalian tulis di situ, ditambahkan lagi. Nah, kalau ini Bapak lihat masih ada kurang sedikit, jadi nanti silakan ditambahkan ya. Jelas? Ada lagi? Cukup ya? Nah, nanti segera ya buatnya. Nah, anak-anak,
nanti setelah ini kalian presentasikan, tapi yang perlu kalian diskusikan dulu adalah siapa yang menjadi MC-nya, siapa yang menjawab, ya, siapa yang presentasi. Nanti didiskusikan ya. Baik kawan-kawan, saya akan menjadi MC, bicara yang akan presentasi. Kalau ada pertanyaan dari kelompok 2, siapa yang bisa jawab, silakan menjawab. Nah baik, jadi sekarang saatnya presentasi. Ya, silakan Bapak berikan kesempatan untuk kelompok 2 terlebih dahulu untuk maju ke depan. Ya. Nah, kelompok 2 sudah, ya, sudah siap presentasinya. Silakan nanti kalian presentasikan hasil kalian dan Bapak harapkan kalian semua bisa bertanya jawab, ya, saling bertanya jawab sehingga bisa ada diskusi di antara kalian. Ya, jelas ya? Silakan. Baik, selamat pagi teman-teman. Kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok 2. Saya persilakan kepada Isyura untuk mempresentasikan jawabannya. Mana saja yang bisa memimpin kegiatan pada gambar? Jawabannya adalah pada kegiatan itu dipimpin oleh panitia atau romo dan dibantu oleh umatnya. Pertanyaan kedua adalah apa? Apa yang dilakukan orang-orang dalam gambar itu? Jawabannya adalah dalam gambar itu sedang dilakukan pemberkatan secara agama Buddha yang dipimpin oleh panitia. Di manakah kegiatan itu dilakukan? Jawabannya adalah kegiatan pemberkatan pernikahan itu dilakukan di sebuah wihara. Ya, presentasi dari kelompok. Terima kasih kepada Isyura. Ada yang ingin bertanya? Nah, ya. Nah, Ya. apakah ada jenjang atau tingkatan-tingkatan seorang pandita? Jadi saya akan menjawab pertanyaannya. Jawabannya ada, yaitu pandita muda, pandita madya, dan pandita penuh. Demikian hasil presentasi dari kami. Terima kasih. Namo Buddhaya. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan jawabannya dan kita beri aplaus yang meriah untuk mereka. Nah, sekarang kalian tadi sudah berdiskusi, ya, dan sudah saling mempresentasikan. Sekarang Bapak ingin mengambil penilaian keterampilan terlebih dahulu, ya, di mana kemarin Bapak sudah memberikan tugas pada kalian untuk mewawancarai, ya, salah satu pandita yang ada di wihara kalian. Ya, nanti silakan kalian tampilkan hasil videonya dan terlebih dahulu teks wawancaranya kalian kumpulkan dulu kepada Bapak dan setelah itu baru disajikan videonya. Ya, jelas semua? Jelas. Ya. Siapa yang mau presentasikan terlebih dahulu? Ini Pak. Ya, kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1. Sebelum dipresentasikan, Bapak ingin menyajikan dulu sebuah video teknik wawancara yang kemarin sudah Bapak berikan kepada kalian. Ya, kita ulangi sekali lagi, oke? Kami dari jurnalis SMKN Santa Zaka ingin memberikan tips, tutorial, atau cara untuk mewawancarai narasumber yang baik dan benar. Ini poin-poin yang wajib kalian ketahui untuk mewawancarai. Pak, ini ada Bapak, saya mau wawancara Pak, ini mau wawancara Pak, kamu wawancara kok enggak? Mas, ya? Saya dari ekstrakurikuler jurnalis SMK Santa Zaka, boleh mewawancarai Mas? Boleh. Mas tadi ngikut kegiatan ya? Iya ya. Boleh saya mewawancarai Mas? Boleh. Saya ingin bertanya, bagaimana pendapat Anda tentang SMK Santa Zaka? Pendapat saya tentang SMK ini sangat bagus. Kenapa? Gitu. Karena ya anak-anaknya sangat tertib, ya kan, di waktu jam pelajaran tidak ada keluar. Ya. Bagaimana pesan Anda tentang kegiatan ini? Kegiatan ini sangat bagus ya, walaupun saya sangat panas begini gitu kan. Jadi bagaimana pesan Anda terhadap kegiatan ini? ini sangat bagus gitu kan. Apalagi
apalagi ini ada kameranya di sini gitu. Terus dari awal pun gitu nanti apa oh jadi begitu ya Pak. Oh jadi begitu ya Pak. Terima kasih sudah mau diwawancari oleh saya dari ya. Selamat pagi kawan-kawan. Kelompok kami akan menyajikan video hasil wawancara kami dengan seorang pandita di Wihara Amertabumi Semalian. Selamat siang semua. Terimalah salam Buddhis dari saya. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 1 akan membuka wawancara dengan salah satu pandita di wihara kami, yaitu Romo Silaputra. Berikut biodata beliau. Nama Silaputra, alamat Jalan Patimuran nomor 600, Desa Rebu, Kecamatan Sumaria. Tempat tugas Wihara Amertabumi. Lembaga atau Majelis Bernau, MBI. Budaya Romo. Namo Buddhaya. Perkenalkan nama saya Meta. Perkenalkan nama saya Dharma Yuga. Ingin mengajukan pertanyaan kepada Romo. Ya. Romo, bisa diceritakan bagaimana awal mulanya Romo bisa bertugas menjadi seorang upasaka? Upasaka harus punya tingkatan kerohanian di dalam Majelis Budaya Naya. Pertama Tisarana, upasaka, terus upasaka ada upasaka pandita juga nanti ya. Bermulai ya dari pertama saya mengikuti Tisarana, setelah melaksanakan tugas-tugas sila ya, sudah cukup usia juga, artinya sudah menjadi orang tua, meningkat menjadi upasaka, dan terus karena kebutuhan tugas juga meningkat menjadi upasaka pandita, itu kira-kira. Nah, Romo kan bernaung di bawah Majelis MBI. Ya, Nah, bisa Romo beritahu kami mengenai MBI itu? MBI itu ya Majelis Budaya Indonesia. Kalau kita berbicara MBI, kita mesti menelusuri juga apa itu Budayana. Nah, Budayana itu sebetulnya adalah dia bukan sekte ya, saya tegaskan bukan sekte. Ini hanya mempelajari 3 aliran besar di dunia ini seperti Theravada, Mahayana, dan Tantra. Jadi sebetulnya Budayana itu seperti wadah ya, mempelajari 3 mazhab besar di dunia ini. Seperti itu kurang lebih ya. Oh ya Romo, tugas Romo sebagai pandita itu apa-apa saja ya? Tugas kami sebagai pandita ini lebih kepada pelayanan umat, seperti doa untuk orang sakit, meninggal, terus memimpin upacara sembayangan seperti Cik Capku, terus lagi ada upacara-upacara hari besar, terus lagi pemberkatan perkawinan. Menurut Romo, apa bedanya tugas para biku dengan para pandita? Tugas biku itu dia lebih ke pengembangan diri, pengendalian diri ya, lebih ke dalam tugas-tugas seorang biku atau bikuni atau bante ya sebutan kita. Nah, kalau kita pandita itu lebih ke pelayanan umat ya, seperti itu. Apa saja kendala yang Romo hadapi dalam melaksanakan tugas sebagai pandita? Sejauh ini untuk kendala tidak ada ya. Karena orang-orang ini kurang untuk melakukan kebaikannya, perlu ditingkatkan. Nah, jadi sebagai penutup Romo, Ya. apa yang ingin Romo harapkan dari kami sebagai umat Buddha? Ya, kita berharap umat Buddha ini tidak hanya mengerti teorinya saja dalam menjadi seorang Buddhisme itu, dia harus menerapkan di dalam diri masing-masing ya, menerapkan harus intisari daripada Buddhism itu harus melekat di dalam pikirannya, ucapan dan perbuatannya. Yang lebih harus sesuai dengan sila ya. Sila itu ada yang menghindari pembunuhan, pencurian, berbuat asusila, berbohong, dan makanan dan minuman yang menyebabkan melemahnya kesadaran. Itu yang wajib dari melatih dengan 5 sila itu. Semoga artinya pikiran, ucapan dan perbuatannya bisa menjadi baik. Itu harapannya ya bisa sesuai dengan sila. Ya. Baik, terima kasih Romo atas semua penjelasan yang telah disampaikan. Sehingga banyak sekali yang bisa kami dapatkan mengenai seorang pandita. Demikianlah wawancara yang telah kami lakukan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Jadi kawan-kawan, pandita di wihara mempunyai tugas yang sangat mulia. Bisa membantu Sangha berarti juga membantu Sang Buddha. Sekali di kamera.
Oleh karena itu, seorang pandita adalah salah satu kelompok umat Buddha, yaitu kelompok Garawasa yang haruslah kita hormati. Karena mereka sangat besar perannya dalam membantu mengembangkan agama Buddha. Jika para biksu dan para pandita serta umat Buddha sudah bersatu dan bekerja sama, maka agama Buddha di Indonesia akan semakin jaya dan berkembang. Sekian, terima kasih. Adakah yang mau ditanya? Silakan kelompok 2 mau bertanya. Saya ingin bertanya bahwa vihara di Bangka ini banyak dan pandita di Bangka ini banyak. Apakah pandita di setiap vihara itu sama? Silakan dijawab kelompok 1, pertanyaan dari kelompok 2. Karena di Bangka ini viharnya itu beda-beda, maka saya rasa panditanya juga berbeda-beda, baik dalam aturan maupun tugasnya. Nah, sekarang kalian sudah diskusi, siapa yang mau memberikan kesimpulan dulu dari kalian mengenai materi kita yang kita diskusikan tadi. Silakan. Pandita terdiri dari 2 macam. Yang pertama adalah loka parasraya. Pandita loka parasraya bertugas untuk memimpin upacara. Yang kedua, pandita dhammaduta. Pandita dhammaduta bertugas untuk memberikan dhamma kepada umatnya. Kedua pandita tersebut bertanggung jawab untuk melestarikan agama Buddha. Sekarang kita memberikan kesimpulan yang hari ini, dan sekarang kesimpulan sudah disampaikan. Sekarang siapa yang mau memberikan refleksi mengenai pembelajaran kita hari ini? Silakan. Siapa yang mau? Ya, Kak. Ya, silakan Meta. Setelah saya mempelajari materi kelompok umat Buddha, terutama mengenai pandita, banyak hal yang bisa saya pahami dan ketahui bahwa menjadi seorang pandita dalam agama Buddha memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melayani umat. Pandita juga bekerja sama dengan sangha dan umat lainnya dalam melestarikan dan mengembangkan agama Buddha. Ya, terima kasih. Sedikit mengenai materi kita, di mana tadi ada yang bertanya panditanya itu bagaimana, setiap wihara ini kan banyak di Bangka ini kan. Nah, jadi pandita itu kadang-kadang memang di setiap wihara itu berbeda ya, karena di umat Buddha, agama Buddha itu ada sekte-sekte atau aliran-aliran yang lain juga. Nah, di Bangka juga kebetulan ada aliran yang lain, misalnya aliran Maitreya. Nah, di aliran Maitreya itu panditanya itu sedikit berbeda ya dengan pandita di aliran Mahayana atau di Theravada. Ya, di mana kalau di wihara Maitreya itu panditanya itu tidak menikah, ya, tidak menikah. Jadi hampir sama dengan para biksu atau biksuni. Ya, jadi tugas pandita itu sangat mulia, ya. Jadi kalian hanya bisa mengambil teladan dari para pandita yang sudah bekerja sama dengan para biksu untuk memperjuangkan atau melestarikan agama Buddha sehingga agama Buddha itu menjadi kuat di Indonesia. Ya, Bapak akan berikan sedikit ilustrasi mengenai hal tersebut. Ya, nah perhatikan, Bapak akan memberikan sedikit ilustrasi. Ya, di mana di tangan Bapak ini ada huruf-huruf. Ya, di mana kita ibaratkan P ini adalah pandita. Ya. Ini adalah para biksu, ya, B, biksu-biksuni. Ini upasaka dan ini upasika, ya. Sedangkan ini adalah agama Buddha, ya. Nah, para pandita dan para upasaka, upasika, ya. Nah, mereka ini berempat itu ibaratnya seperti kaki-kaki meja. Ya, kaki meja yang menguatkan agama Buddha. Tanpa ada mereka itu, kalau mereka tidak bersatu, maka agama Buddha ini akan jatuh atau hancur. Ya, ibaratnya ini agama Buddha. Jadi kita taruhkan di sini, dia akan seimbang. Kalau seandainya ya tidak ada biksu, maka dia akan jatuh. Ya, tidak seimbang dan agama Buddha akan hancur. Ya, tapi kalau mereka bersatu, maka agama Buddha akan seimbang. Ya. Nah, jelas? Nah, jadi Bapak harapkan itulah mengapa dari tadi Bapak bilang bahwa kalian itu harus bekerja sama dan bersatu dalam agama Buddha sehingga agama Buddha itu bisa berkembang dan lestari selamanya. Ya, bisa mengembangkan agama Buddha dan melestarikan agama Buddha? Bisa. Ya, bagus. Terima kasih, tepuk tangan untuk kalian. Berikut ada kesimpulan akhir yang akan Bapak sampaikan kepada kalian bahwa pandita itu adalah umat berumah tangga yang baik yang menjalankan dharma, ya.
mengajarkan dhamma kepada umat Buddha lainnya. Tugas pandita itu membantu sangga untuk memberikan pengajaran, penyampaian dharma, dan pelayanan upacara. Di masyarakat Buddhis terjadi saling membantu antara pabagita, anggota sangga, dan biarawasa. Ya, sekali lagi, semuanya harus bersatu, semuanya harus bersama-sama bekerja sama sehingga umat Buddha menjadi lestari dan jaya. Kemudian hari ini kita Bapak berikan sedikit mengenai kelebihan dan kekurangan kalian, bahwa kelebihan kalian hari ini sudah bisa bekerja sama dengan baik, ya, dan kekurangannya ya mungkin ada yang masih kurang fokus atau kurang konsentrasi sehingga masih sedikit terkendala di dalam diskusi kalian. Tapi sudah bagus ya. Bapak rasa ya sudah 80-90 ya. Nah, berikutnya untuk kalian bisa lebih menguasai lagi, Bapak akan berikan post test untuk kalian ya di link yang akan Bapak berikan. Silakan keluar handphonenya. Ya, silakan dikerjakan link yang telah Bapak berikan. Silakan Bapak berikan waktu pada kalian. Tolong pelajari tabel tahu ingin itu kalian kumpulkan kepada Bapak. Silakan. Bapak akan menyampaikan penugasan kepada kalian. Silakan di rumah kalian buka Google Class-nya. Bapak sudah berikan tugas di dalam Google Class tersebut. Nanti hendaknya bisa kalian kerjakan ya. Pertemuan kita berikutnya kita langsung ke penilaian akhir semester, yaitu PAS, karena kita sudah sampai di penghujung semester. Kalian semuanya nanti PAS ya, penilaian akhir semester di minggu depan. Sudah siap untuk penilaian akhir semester? Sudah. Siap. Baik, demikianlah proses pembelajaran kita pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin. Namo Tuhan yang Maha Pengasih, Buddha Maitreya yang Maha Cinta Kasih. Saat ini kami sudah menyelesaikan pelajaran. Bimbinglah kami dalam perjalanan pulang, nanti semoga selamat sampai tujuan. Sampai serta berusuk kita tas, semoga semangat hidup berbahagia. Sadu. Baik, terima kasih kepada Meta yang sudah memimpin doa. Dan sekarang silakan Bapak ucapkan sekali lagi terima kasih. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. SMP Negeri 2 Sungai Liat kelas 7 Buddhis. Kelas 7 Buddhis. Yes, yes, yes. Tepuk tangan. Sajung sulit.